Kisah Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara kandung Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Abdurrahman bin Abi Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad, yang juga merupakan anak dari Khalifah pertama Abu Bakar, serta saudara kandung Aisyah radhiyallahu anha. Tidak seperti keluarga lainnya yang telah lebih dahulu memeluk Islam, ia memeluk Islam setelah terjadinya Fatu Makkah. Abdurrahman bin Abu Bakar adalah seorang yang sangat memegang teguh pendiriannya. Ayahnya, Abu Bakar, termasuk orang-orang yang memeluk agama Islam pertama kali. Namun, hal itu tidak terjadi pada Abdurrahman bin Abu Bakar. Ia memegang teguh agama nenek moyangnya yang menyembah berhala. Pada Perang Badar, Abdurrahman berada di barisan tentara Quraisy yang menyerang tentara Muslim. Pada Perang Uhud, Abdurrahman memimpin pasukan pemanah Quraisy yang menggempur tentara Muslim. Abdurrahman membela keyakinannya dengan penuh keteguhan. Biasanya di awal peperangan akan terjadi perang tanding satu lawan satu. Abdurrahman pun maju ke depan dan mengajak lawan untuk perang tanding. Melihat hal itu, Abu Bakar hendak melayani ajakan perang tanding tersebut. Namun, Rasulullah mencegahnya. Rasulullah tidak ingin bapak dan anak lelakinya itu berperang tanding. Demikianlah, Abdurrahman membela mati-matian keyakinannya. Lama-kelamaan, masa kegelapan bagi Abdurrahman berakhir. Ia menerima cahaya kebenaran dari Islam. Kini, ia mengetahui ajaran agama Islam yang benar. Abdurrahman pun memeluk agama Islam dengan penuh keyakinan. Abu Bakar sangat senang karena anaknya telah terbuka hatinya untuk menerima ajaran agama yang benar. Abdurrahman bin Abu Bakar menjalankan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan. Sekalipun ia tertinggal dalam memeluk agama Islam, Abdurrahman tidak kalah dengan sahabat yang lain dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, Abdurrahman juga berjuang di medan perang. Namun, kali ini ia berjuang melawan orang-orang kafir. Dalam Perang Yamamah, Abdurrahman memiliki peran penting. Ketika itu, Abdurrahman bin Abu Bakar dan pasukannya mengepung benteng pertahanan kaum murtad. Setelah itu, Abdurrahman berhasil membunuh Mahkam bin Tufail, salah seorang pimpinan pasukan musuh. Mengetahui Mahkam bin Tufail roboh, pasukan musuh pun lari tunggang langgang. Dengan demikian, pasukan Muslim dapat memasuki benteng dengan mudah. Abdurrahman adalah seorang Muslim yang sangat memegang teguh ajaran agama Islam. Ia sangat membenci perbuatan-perbuatan untuk menjilat para penguasa. Ia juga seorang yang tidak takut dengan tekanan dari penguasa. Suatu saat, Khalifah Muawiyah mengangkat anaknya, Yazid, sebagai penggantinya. Oleh karena itu, Muawiyah mengirim surat kepada gubernur di Madinah yang bernama Marwan. Ia meminta Marwan membacakan surat pengangkatan anaknya sebagai khalifah kepada orang-orang di masjid. Kebetulan Abdurrahman bin Abu Bakar berada di sana. Belum semua isi surat dibacakan oleh Marwan, Abdurrahman sudah mengajukan protes. Ia mengkritik Muawiyah yang tidak memberi kebebasan kepada kaum muslim untuk memilih pemimpinnya. Dia berkata, "Demi Allah, rupanya bukan kebebasan memilih yang Anda berikan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi Anda hendak menjadikannya kerajaan seperti Romawi, sehingga bila seorang kaisar meninggal, tampillah kaisar lain sebagai penggantinya." Saat itu, Abdurrahman melihat bahaya besar yang sedang mengancam umat Islam, seandainya Muawiyah melanjutkan rencananya itu. Belum lagi selesai Abdurrahman melontarkan kecaman keras ini kepada Marwan, ia telah disokong oleh segolongan muslimin yang dipimpin oleh Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Terhadap kritik tersebut, Muawiyah tidak tinggal diam. Ia menekan dan mendesak kaum muslim dengan kekuatan senjata. Dengan demikian, banyak kaum muslim yang akhirnya membiarkan tindakan Muawiyah. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Abdurrahman bin Abu Bakar. Ia secara terang-terangan menyatakan bahwa pengangkatan Yazid telah batal. Untuk melunakkan sikap keras Abdurrahman, Muawiyah mengutus seseorang untuk memberikan uang sebesar 100.000 dirham. Ternyata, Abdurrahman tidak mau menerimanya. Ia melemparkan uang itu dan berkata kepada utusan Muawiyah, "Katakan kepada Muawiyah, bahwa Abdurrahman tidak menjual agama dengan harta kekayaan di dunia." Demikianlah, Abdurrahman tidak menyukai penguasa yang memerintah secara zalim dan tidak tergoda dengan kekayaan dunia. Tatkala diketahuinya setelah itu bahwa Muawiyah sedang bersiap-siap akan melakukan kunjungan ke Madinah, Abdurrahman segera meninggalkan kota itu menuju Makkah. Rupanya, irada Allah akan menghindarkan dirinya dari bencana akibat pendiriannya ini.
Karena baru saja ia sampai kota Makkah dan tinggal sebentar di sana, ia kemudian wafat. Orang-orang mengusung jenazahnya di bahu-bahu mereka, dan membawanya ke sebuah dataran tinggi kota Makkah, lalu menguburkannya di sana, di bawah tanah yang telah menyaksikan masa jahiliyahnya, dan juga telah menyaksikan masa keislamannya.